Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa ilmu hukum FISIP Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu. Seperti yang teman-teman pasti sudah baca di ya. Dalam sesi 1 mata kuliah praktik peradilan perdata dengan kode mata kuliah FSIH 4209 ini akan membahas terkait dengan surat kuasa. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan sesi 1 terkait dengan surat kuasa, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa mata kuliah ini atau mata kuliah praktik peradilan perdata ini artinya itu nanti kita akan membahas terkait dengan penyusunan berkas-berkas untuk beracara di peradilan perdata. Artinya yang akan kita bahas adalah terkait dengan perkara-perkara perdata. Berkas-berkasnya pun itu nanti terkait dengan perkara-perkara perdata, gitu ya. Oke, langsung saja kita bahas terkait dengan surat kuasa. Nah, kalau kita berbicara tentang surat kuasa, praktik peradilan perdata, gitu ya, maka ini erat kaitannya dengan praktik advokat, gitu. Jadi di dalam praktik advokat, surat kuasa itu punya posisi yang penting. Ini adalah dokumen yang urgent, gitu ya, nomor 1, gitu, yang menjadi dasar kewenangan seorang advokat untuk dia mewakili ataupun mendampingi seorang klien, gitu, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, tanpa surat kuasa, jadi advokat itu tidak punya atau tidak memiliki legitimasi formal, gitu, tidak punya kewenangan untuk bertindak atas nama klien, apalagi di pengadilan, gitu. Oke, jadi kalau di pengadilan itu biasanya seorang hakim itu pertama kali menanyakan mana surat kuasanya, seperti itu kan, mana KTA gitu, KTA seorang advokat, kemudian mana surat kuasanya. Nah, maka di situ advokat menunjukkan dokumennya, gitu. Jadi kalau tidak punya ya bagaimana? Oke, kemudian kita lanjut dasar hukum surat kuasa. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman di pasal 1792 KUH Perdata itu ada bunyi bahwa pemberian kuasa itu adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, gitu ya, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Maksudnya menyelenggarakan suatu urusan apa? Ya diberikan kewenangan, gitu. Jadi seorang penerima kuasa diberikan kewenangan untuk melaksanakan apa? Ya apa yang dikuasakan dari pemberi kuasa, gitu. Oke. Jadi surat kuasa itu isinya apa aja sih? Jadi di dalamnya pasti surat kuasa itu ada perjanjian pemberi kuasa. Nah, di dalam situ berlaku syarat sah perjanjian. Teman-teman bisa lihat di pasal 1320 KUH Perdata ya, di situ ada 4 isinya. Ada yang pertama kesepakatan, cakap hukum, hal tertentu, dan klausa yang halal. Nah, kalau kesepakatan itu jelas bahwa ada kesepakatan dari kedua belah pihak atau mungkin ketiga belah pihak, gitu ya, bahwa ada di situ ada kesepakatan untuk memberi kuasa, gitu. Ada yang memberi, kemudian ada yang menerima kuasa. Itu. Kemudian yang kedua ada cakap hukum, artinya si pemberi kuasa maupun yang menerima kuasa harus cakap hukum. Cakap hukum itu artinya hanya yang ditentukan oleh undang-undang bahwa si pemberi kuasa dan menerima kuasa itu adalah orang yang cakap hukum, gitu. Artinya tidak di bawah pengampuan, gitu ya, tidak di bawah umur, begitu ya, tidak hilang kesadaran, gitu, atau orang yang tidak dengan gangguan jiwa, gitu. Itu artinya cakap hukum. Kemudian hal-hal tertentu di sini artinya adalah
apa yang diperjanjikan, isinya itu kesepakatan apa. Nah, itu kemudian dituangkan di dalam surat kuasa. Nah, keempat, kemudian klausa yang halal. Nah, klausa yang halal ini artinya tujuan dari surat kuasa itu tidak untuk tujuan-tujuan negatif. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita bahas terkait dengan cara pemberian kuasa. Nah, cara pemberian kuasa itu ada dua, teman-teman. Jadi ada secara lisan dan ada secara tertulis. Nah, kalau kita berbicara cara pemberian kuasa secara lisan, maka itu adalah kuasa yang diberikan hanya dengan ucapan. Jadi tidak dituangkan di dalam bentuk tulisan. Tapi kalau untuk kepentingan beracara di pengadilan, maka pemberian kuasa secara lisan itu tidak cukup, maka harus dituangkan secara tertulis. Gitu. Nah, kemudian kalau cara pemberian kuasa secara tertulis, maka ini adalah surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa yang bentuknya adalah tertulis. Jadi sifatnya formal atau formatnya resmi, gitu ya. Yang biasanya sih ini disediakan oleh calon penasihat hukumnya, gitu ya. Biasanya mereka para penasihat hukum gitu biasanya sudah ada format suratnya gitu. Atau surat kuasa ini bisa juga dibuat oleh pemberi kuasa, gitu. Oke. Kemudian jenis-jenis surat kuasa. Nah, jenis-jenis surat kuasa itu ada 3. Yang pertama ada surat kuasa umum, surat kuasa khusus, dan surat kuasa istimewa atau surat kuasa insidentil. Nah, surat kuasa umum itu adalah surat kuasa yang bertujuan untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa secara umum. Misalnya mengurus harta terpidana. Lalu surat kuasa seperti apa, Bu? Yang bisa digunakan untuk praktik beracara di peradilan. Kita bahas dulu ya, selesaikan dulu surat kuasa khusus dan surat kuasa insidentil. Jadi tadi kita sudah bahas surat kuasa umum ya, maka sekarang surat kuasa khusus. Nah, kalau surat kuasa khusus ini adalah surat kuasa yang diberikan dengan kewenangan yang bersifat khusus. Misalnya mendampingi, membela, dan mewakili terdakwa sebagai penasihat hukumnya, di mana bisa di pengadilan. Maka surat kuasa khusus ini biasanya dipakai untuk beracara di peradilan, ya. Gitu. Yang ketiga, ini adalah surat kuasa istimewa atau insidentil. Jadi digunakan dalam keadaan tertentu, misalnya untuk anggota keluarga yang bukan advokat gitu ya, tapi bisa mewakili pihak berperkara. Kemudian ada syarat pemberian surat kuasa. Di sini ada 5. Yang pertama adanya kesepakatan antar kedua belah pihak. Kemudian yang kedua ada identitas lengkap dari para pihak. Dan yang ketiga ada diberi tanggal dan tempat surat tersebut dibuat. Kemudian yang keempat bermaterai dan harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, kecuali salah satu pihaknya buta huruf misalnya, maka tanda tangan itu diganti dengan cap jempol tangan kiri yang dilakukan di depan notaris atau di depan hakim atau panitia. Jadi sangat sepenting itu teman-teman surat kuasa, gitu ya. Dan yang kelima, isi surat kuasa ini berupa kuasa khusus. Jadi surat dibuat untuk kepentingan hukum tertentu, gitu. Isinya ya yang jelas, misalnya dalam tahap sidik itu harus dijelaskan kasus apa dan pasal berapa gitu yang disangkakan kepada terperiksa. Nah, kalau ini penjelasan nomor 5 ini bisa atau ini biasanya ada di mata kuliah praktik peradilan pidana. Nah, karena kita ada di mata kuliah praktik peradilan pidana ya, perdata, maka ini diabaikan saja, tidak apa-apa. Oke. Yang selanjutnya teman-teman perlu ketahui bahwa
tidak ada format yang baku atau yang resmi yang dijadikan patokan dalam pembuatan surat kuasa gitu. Jadi sehingga setiap penasihat hukum itu bisa membuat format surat kuasa ini sesuai dengan ciri khas masing-masing atau ciri khas kantor hukumnya masing-masing gitu ya. Kalau teman-teman lihat mungkin contoh-contoh yang banyak bertebaran di internet ya, bahwa banyak sekali macam-macam format surat kuasa. Biasanya ada tuh di kopnya kantor hukum apa gitu ya, dan berbeda-beda, kadang disertai logo juga gitu ya. Nah itu. Oke, format surat kuasa di sini ada 10 teman-teman, bahwa ada pembukaan dengan judul surat kuasa, kemudian identitas para pihak, ada pihak yang digugat, pokok sengketanya apa, kemudian ada di sini kompetensi absolut dan relatif, ada juga nomor register perkaranya gitu ya. Ini surat kuasa tergugat ataupun termohon gitu. Kemudian kewenangan penerima kuasa, identitas para pihaknya siapa saja, kemudian ada tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, kemudian ada materai. Nah, ini contoh surat kuasa teman-teman yang juga nanti sudah saya sertakan ya, sudah saya letakkan di learning. Teman-teman juga bisa lihat di sini surat kuasa, ada tulisan khusus di sini, ini artinya surat kuasa khusus. Itu di sini adalah surat kuasa dari penggugat, di sini surat kuasa dari tergugat gitu ya. Teman-teman bisa lihat, nanti juga bisa dibuka, silahkan di download dan dipelajari. Kemudian di dalam surat kuasa itu ada yang namanya hak substitusi dan hak retensi teman-teman. Nah, kalau hak substitusi ini adalah hak penerima kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai pengganti gitu ya, sebagaimana diatur dalam pasal 1803 KUA Berdata gitu. Nah, selanjutnya isinya apa saja nanti kita diskusikan, oke? Nah, kemudian ada hak retensi. Jadi hak retensi ini adalah hak penerima kuasa untuk menahan segala kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya sekian lamanya, hingga misalnya dibayar lunas gitu ya, segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa gitu. Jadi kalau misalnya si pemberi kuasa ini rupanya sampai dengan akhir masa kuasa tidak bayar jasa gitu ya kepada penasihat atau advokatnya gitu. Nah, ini kemudian si advokat atau penasihat hukum juga bisa menahan apapun kepunyaan si pemberi kuasa. Oke. Itu saja yang saya sampaikan teman-teman terkait dengan pengayaan untuk materi surat kuasa. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik ya. Kemudian tolong nanti di sesi diskusi teman-teman aktif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman.